Terima kasih atas kesempatan. Saat ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang materi wawasan Nusantara. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Winda Deborah Winokan, NIM 19061021, Fakultas Keperawatan semester 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia Pangayo, kelas A semester 2 Fakultas Keperawatan. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan istilah yang sering terdengar saat kita belajar pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Wawas adalah pandangan tinjauan penglihatan indrawi, nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara berarti antara dua samudra dan dua benua. Sehingga pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan ciri khas masing-masing, sehingga Indonesia memiliki ragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan lainnya. Nah, wawasan Nusantara ini harus dimiliki oleh seluruh warga Indonesia agar terwujud kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Wawasan Nusantara adalah bagaimana cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menghargai dan mengutamakan kebinekaan dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam arti cara pandang yang selalu menyeluruh dalam ruang lingkup Nusantara demi kepentingan bangsa dan negara. Seluruh masyarakat Indonesia, baik pejabat, pemerintah, dan warga harus berpikir, bersikap, dan bertindak untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Semua produk yang dibuat oleh lembaga negara berada dalam ruang lingkup dan kepentingan Indonesia tanpa mengesampingkan kepentingan wilayah, golongan, dan individu. Menggagas konsep wawasan Nusantara pada 1957 ke dunia. Ini bermula dari kejeliannya melihat celah dalam pasal 1 ayat 1 Territorial Sea and Maritime Keringan Ordonansi TZMKO, Ordonari Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim. Undang-undang laut itu buatan Belanda pada 1939, tapi bertahan hingga Indonesia merdeka. Menurut TZMKO, laut Indonesia hanya berjarak 3 mil dari garis pantai. Di luar jarak 3 mil termasuk laut internasional, kapal-kapal asing bebas berlayar, sementara pulau-pulau Indonesia jadi terpisah, tak menjadi kesatuan. Untuk mengganti TZMKO, Mokhtar mengajukan gagasan bahwa Indonesia berhak atas wilayah laut bagian dalam. Mokhtar ingin mengintegrasikan wilayah laut dengan daratan tanah air. Agar pulau-pulau Indonesia terpisah oleh laut, dia mengemukakan perhitungan batas laut baru. Mokhtar menghitung batas laut Indonesia menjadi 12 mil dari garis pantai. Mokhtar memperjuangkan gagasan sampai ke Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, semua melalui jalur legal dan konstitusional. Mokhtar butuh waktu 25 tahun untuk meyakinkan negara-negara maju agar menerima wawasan Nusantara. Perjuangan Mokhtar berbuah pada 1982. PBB menerima konsep wawasan Nusantara.
Bahkan Presiden Indonesia periode 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang juga memberikan sambutan dalam peluncuran buku Mokhtar, mengatakan penerimaan masyarakat internasional terhadap wawasan Nusantara tak lepas dari peran Mokhtar. Selanjutnya kita masuk dalam asas wawasan Nusantara. Tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan yang sama di bumi pertiwi ini. Salah satu contohnya dapat kita lihat saat seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan dan melakukan perjuangan bersama-sama untuk melawan para penjajah. Keadilan. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, baik secara hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Kebenaran dan kejujuran dapat berpikir dan bertindak merupakan asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Solidaritas merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain maupun berbagi dan berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Kerjasama. Kesadaran akan tujuan dan kepentingan bersama akan menimbulkan kerjasama dan koordinasi antar elemen masyarakat. Berikut kesetiaan. Merupakan asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan kepentingan dan kesatuan suatu negara. Kesetiaan dapat diwujudkan dengan melakukan berbagai kegiatan sesuai aturan dan bertujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Sekarang kita masuk pada tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Mencakup pada pengertian wawasan Nusantara yang telah teman-teman saya paparkan tadi, maka fungsi utamanya atau garis besarnya adalah sebagai paduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu kategori yang pertama sebagai wawasan pembangunan. Wawasan Nusantara memiliki fungsi dalam pembangunan Indonesia. Kategori yang kedua sebagai konsep ketahanan nasional. Pemahaman mengenai wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, dan pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Yang keempat, yaitu sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara berfungsi dalam pemahaman mengenai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pada batas wilayah Indonesia, untuk menghindari terjadinya potensi sengketa dengan negara lain. Sementara tujuan WANUS adalah untuk menunjukkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme dari semua aspek kehidupan negara atau bermasyarakat Indonesia. Tujuan tersebut dinyatakan dengan tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, suku, bangsa, atau daerah, dan agama. Berikut kita masuk pada contoh penerapan WANUS di berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu ekonomi. Orientasi bidang ekonomi ini adalah pada sektor pemerintahan, industri, dan pertanian, pembangunan ekonomi yang seimbang dan stabil, dukungan ekonomi untuk masyarakat, contohnya pemberian fasilitas untuk mengembangkan usaha-usaha kecil di masyarakat kita. Yang kedua yaitu politik, pelaksanaan pemilih atau pemilu. Menjaga dan mengembangkan sikap pluralisme dan hak asasi manusia yang biasa kita sebut HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam politik luar negeri, serta memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, yaitu sosial budaya, menjaga keberagaman Indonesia, baik segi budaya, bahasa, dan status sosial, serta mengembangkan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat atau yang terakhir, pertahanan dan keamanan, mengenai rasa persatuan dan solidaritas dalam diri masyarakat, baik yang dalam daerah ataupun yang di luar daerah, membangun sarana dan prasarana baik kegiatan pengamanan wilayah. Baiklah, terima kasih. Itu dari hasil pemaparan kelompok kami. Kiranya materi yang kami paparkan tadi bisa berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.